Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuhá wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat kami muliakan pengurus Akmir Masjid Islamic Center Siwal ya, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim ya, yaitu bagaimana pribadi seorang Muslim. Dan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang pertama adalah bagaimana pribadi seorang Muslim terhadap Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas karakter seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Mukminun yaqidun ya. Orang Muslim itu harus senantiasa peka ya. Dia harus senantiasa terjaga ya. Tidak boleh lalai ya. Jadi seorang Muslim itu dia tidak boleh lalai dari berzikir kepada Allah ya. Tidak boleh lalai dari beristighfar kepada Allah. Tidak boleh lalai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu zikir yang dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah untuk selalu kita baca adalah apa? Ya Hayyu ya Qayyum ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup lagi maha terjaga ya kan. Kita meminta kepada Allah apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya Allah,
yang maha hidup dan maha terjaga, ya, birahmatika, dengan rahmatmu kami beristighosah, kami memohon perlindungan dan pertolongan. Kemudian apa doa kita? Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan hidupku kepadaku walaupun hanya satu kedipan mata. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah, jangan sampai Allah biarkan, ya. Allah biarkan kita ini, Allah biarkan kita tanpa ada sedikit pun pertolongan Allah, meskipun hanya apa? Satu kedipan mata. Kita tidak ingin, ya, Allah lupa kepada kita walaupun hanya satu kedipan mata. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Bapak sekalian, maka orang muslim itu orang yang senantiasa dia selalu terjaga, selalu peka dengan hubungannya dengan Allah. Yang kedua, dia juga selalu peka dengan hubungannya dengan manusia yang ada di sekitarnya. Dan juga dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia. Ini penting, ya. Jadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia harus menjaga apa? Hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Nggak bisa itu. Orang sholat, zikirnya bagus, ibadahnya bagus, ya. Pengajiannya bagus, taklimnya bagus, sholat jamaahnya bagus. Tapi apa? Dia nggak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak, Pak. Ya. Banyak orang yang demikian. Ya. Pengajiannya bagus, sholat berjamaahnya apik, ya. Taklimnya neng-di-ngendi, masjid badal maghrib, masjid Islamic Center Siwal, ya. Kobar Isa ikut tablik akbar neng-di, ya. Kok sesok subuh neng Al-Aqsa, ya. Oh duha neng ngendi, pokoknya pengajian ini apik tenan. Infaknya, sodakohnya, wah, nyah-nyoh. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Nyah-nyoh, no nyah-nyoh. Nyah-nyoh yo. Pokoknya, ya. Tapi sama orang tuanya nggak baik, ya. Nggak pernah dia mengunjungi orang tuanya. Nggak pernah dia silaturahim kepada kedua orang tuanya. Nggak pernah dia menyapa kedua orang tuanya. Alasannya jauh. Alasannya sibuk kerja. Alasannya, padahal dia bisa ketemu dengan kolega-kolega bisnisnya itu. Dia mampu itu untuk bertemu dengan kolega-kolega bisnisnya, teman-teman bisnisnya, teman-teman mainnya. Dia bisa ketemu itu. Bisa duduk bareng. Bisa dia datang itu teman-teman bisnisnya keluar kota sana. Bahkan sampai keluar negeri. Tapi untuk kedua orang tuanya, nggak pernah dia kunjungi. Nggak pernah dia silaturahmi. Alasannya, saya sibuk kerjalah. Saya sibuk inilah. Nggak ada libur lah. Pekerjaan banyak, numpuk. Bisnis saya. Nah, terus apa baiknya? Gak ada baiknya itu. Ya. Gak ada baiknya. Apalah artinya dia baik kepada Allah? Sedangkan sama orang tuanya nol. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Ya. Sudah Allah tetapkan itu, kata Allah. Sudah aku perintahkan kepada kalian. Apa itu, kata Allah? Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, kata Allah, berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Artinya,
ibadah kita itu lurus baik kalau kita juga baik berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ada yang nggak baik sama morotua, banyak Pak. Ngaji ini apik, taklim ini apik, sholat ini apik. Tapi kalau morotua ini orang tahu apik, ya. Orang tahu teguran, orang tahu nyapa. Banyak yang nggak mau ketemu sama morotua. Yang sering disuruh ke rumah mertuanya, ya bujuni tok. Ayo mas, neng boe, aku kok taklim. Sesuk meneh diajak ya mas ki, neng boe jalan loroh. Waduh, aku enek rapat. Ya banyak Pak. Nggak baik sama morotuanya. Lah apa artinya? Apa artinya? Oh morotua saya itu sesat. Morotua saya itu bid'ah. Dalam Islam, Mbak. Dalam Islam, ya Allah katakan dalam Al-Quran itu, ya, wa in jahadaka, ya kan, ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Kalau kedua orang tuamu, kata Allah, kalau kedua orang tuamu memaksamu, menyuruhmu, memerintahkanmu untuk kufur kepadaku, kata Allah, untuk syirik kepadaku, kata Allah, sedangkan kau tidak punya ilmu atas itu, kata Allah, fala tuti'huma, jangan engkau taati dia. Tapi ingat kata Allah ayat berikutnya, apa itu? Wasahibhuma fit dunya ma'rufa. Tapi tetap birrul walidain jalan, itu penting, ya. Tetap kata Allah, pergaulilah keduanya, ya. Wasahibhuma, pergauli keduanya, kata Allah. Temani keduanya, ma'rufa, dengan cara yang baik. Jadi nggak bisa, Pak, alasan orang tua kita ora sholat, ya. Moro tuaku ora tahu sholat, ya. Tahu ning sawah, wae, matul, wae. Wegah aku ketemu karo mbokmu, karo pakmu iki lho. Disuruh sholat, wangel tenan. Wis rosah dikunjungi, biar kowe yang mati neraka. Lah memang neraka punya nih sapa? Nggak bisa, Pak. Allah katakan kalau dia menyuruh kita berbuat syirik, kufur kepada Allah, kata Allah, jangan kau taati, kata Allah. Tapi tetap itu tidak menjadikan alasan engkau tidak berbuat baik kepadanya. Itu penting, ya. Jadi ini sering, Mbak, kadang-kadang, terutama bagi kita yang kadang-kadang baru ngaji, ya, kan sekarang tuh banyak itu lagi tren para ikhwan hijrah, ya kan sekarang lagi rame tuh, ya, pemuda hijrah, pemudi hijrah, ya kan sekarang banyak itu. Bahkan sekarang ada ikatan Muslim, pemuda aktivis Muslim hijrah nasional, ya. Yang dulunya preman, yang dulunya macam-macam lah mungkin, ya, yang dulunya anggota geng, ya, yang dulunya anggota apalagi itu, ya, macam-macam lah, ya. Sekarang mereka bertobat, hijrah, masuk kembali kepada Islam, ya. Namun sayang mereka ini hijrah tidak dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang kredibel, ustadz-ustadz yang baik, ya, ustadz-ustadz yang soleh, sehingga akhirnya keluar dari mulut singa masuk mulut buaya, ya. Lebih baik dulu, Pak, waktu dia masih jadi preman itu baik dia sama orang tuanya itu, sering dia bantu orang tuanya. Waktu dia masih jadi anggota misalnya preman Solo itu apa namanya? Yang terkenal itu apa nama preman Solo dulu, ya?
Gondes. Waktu dia masih jadi anggota Gondes tuh masih baik karo wong tuane. Masih apik ya. Bertobat malah wong tuane di kafir-kafir ke, disirik-sirik ke, bid'ah ke, bid'ah. Nah itu banyak. Ya mendingan sampean preman wae, gitu kan ya. Daripada ente tobat malah sama orang tua nggak baik, kan lucu itu kan. Seharusnya kan kalau sudah tobat malah seharusnya semakin baik itu sama orang tuanya, ya kan? Semakin berbakti sama orang tuanya. Ini enggak. Dulu waktu preman berbakti sama orang tuanya, walaupun dia nggak sholat, dia nggak puasa, pulang sambil mendem, ya. Disuruh tidur di kamar, turunin yang kolah, ya. Tapi ya ape masih pulang ke rumah, walaupun mendem. Tapi bertobat, orang tahu mulai neng rumah. Alasannya bu, wong tuanya ora sholat, padahal dia kono ora sholat, boe sholat, ya ora digagas. Nah, maka pas kalian ini penting ya. Jadi hubungan seorang muslim itu tidak cukup baik kepada Robnya saja tanpa memperhatikan apa? Baik kepada orang tuanya, hatta kepada tetangga, ya. Kepada tetangga, ya. Sampai Rasulullah pernah mengingatkan kita itu. Malaikat Jibril selalu mengunjungiku, kata Rasulullah. Ya. Dan setiap kali malaikat Jibril mengunjungiku, selalu malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga itu. Sampai-sampai kata Rasulullah, sampai-sampai aku menganggap tetangga itu akan menjadi ahli waris itu. Ahli waris hartaku kalau aku meninggal dunia. Mungkin itulah kata Rasulullah. Kenapa? Karena setiap kali malaikat Jibril datang, selalu yang diwasiatkan kepada Rasulullah, berbuat baiklah. Nah, ya. Berbuat baik, hormatilah tetangga kalian. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Oh, ya. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka kata Allah apa? Berbuat baiklah, ya, muliakanlah para tetangga itu. Ya. Nah hari ini apalagi hidup di kota ya, ini masih desa insya Allah ya, walaupun sudah semi kota ya. Kalau sudah hidup di perkotaan kota besar itu orang sudah nggak punya tetangga itu Pak ya. Walaupun sebelah kirinya ada tetangga tapi tidak mengenal satu sama lain. Nah, kita seorang muslim tidak boleh demikian ya. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada RT, ya, rukun tetangga, ya kan? Di atas RT ono RW, rukun warga. Itu kayaknya mau ngono neng Indonesia tok ya. Mungkin di luar Indonesia tuh nggak ada itu, mungkin pertemuan para tetangga itu. Ya. Jadi orang kalau sudah di luar negeri itu, Pak, sudah apa namanya, nafsi ya, I, ya kan? Kita nggak usah bicara di luar negeri ya. Sampai di kota-kota besar aja orang sudah tidak saling menyapa antara tetangga dengan tetangganya. Lah maka Bapak sekalian, hari ini banyak juga di antara umat Islam yang tidak peduli dengan nasib tetangga-tetangga mereka. Ya, ada tetangganya yang miskin, ada tetangganya yang bahkan ada yang kadang nggak peduli sama tetangganya itu, Pak. Ya, tetangganya non dua anak cilik, bayi, ya, punya orang tua, tonggone, mantu, ya, nanggap campur saru, ya,
Sing nyanyi, sing diundang grup band Om Sera. Oh, Om Sera ya. Ngerti, Pak? Om Sera nopo dangdut koplo. Itu dengan kalau sering dulu ke Jawa Timur itu naik bis Sumber Bencono, Sumber Bencono ya. Sumber Kencono, Bien. Sekarang jadi Sumber Rahayu. Waduh, kok saya dulu, karena saya dulu sering, Mbak. Saya kuliahnya ngambil S2 saya yang kedua kalinya, Magister Pendidikan yang setelah dari UMS, ngambil Magister Hukum Islam, saya ngambil Magister Pendidikan Islam saya di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. S2 yang kedua kalinya saya ngambilnya di Surabaya, 2 tahun. Jadi 2 tahun tuh bolak-balik, Sabtu Ahad itu saya ke Surabaya, ke Surabaya untuk kuliah itu. Dan bis yang paling saya sukai dulu ya Sumber Kencono. Kalau cepet Pak, dulu kan belum ada tol ya, tahun 2000 berapa itu? Tahun 2000 sebelum corona itu ya, belum selesai itu tol itu ya. Jadi tol itu belum selesai ya, terpaksa harus naik bus. Ya. Sebenarnya ada Sumber Kencono itu ya. Alhamdulillah cepat itu ya. Kalau bis-bis yang lain 6 jam, Sumber Kencono iso 4 jam, 5 jam tekan. Lah, itu biasanya para penumpang dihibur oleh dangdut koplo, Om Sera. Artisnya yang terkenal Via Valen. Lu apa kan? Wapal lu, Pak. Jadi saya hafalnya itu, Pak, bukan berarti saya peluka dangdut, enggak, wallahi ya. Saya itu punya saudara di Aceh, ya. Punya saudara di Aceh, nelpon saya. Bang, dia bilang, ada keluarga awak Bang di Surabaya. Saya sudah lama nggak ketemu karena dia pergi sejak masih SD itu sudah dibawa orang ke Surabaya. Jadi sudah 30 tahun dia nggak ketemu sama abangnya, ini saudara saya tadi ini. Jadi ipar saya, jadi kakak saya tuh nikah, jadi dapat suami lah. Suaminya ini punya kakak, punya abang, punya mas, itu sudah terpisah selama 30 tahun, Mbak. 30 tahun terpisah. Lah selama ini alhamdulillah bisa kontak-kontakan itu. Pakai telepon lah, pakai WA gitu kan. Nah, saya dikasih alamatnya, tolonglah kunjungi. Karena katanya beliau ini buta, ya. Matanya dua-dua nggak bisa melihat, ya. Akhirnya saya datangi, Pak. Saya cari tuh alamatnya di Surabaya tuh sampai Blasuk-Blasuk gitu ya. Nah, ketemu itu. Nah, ternyata, Pak, di sebelahnya itu ternyata pusatnya Om Sera gitu. Ya. Jadi sebelahnya rumah saudara saya. Kaget loh. Ini Om Sera gitu. Ya. Nah, cerita-cerita lah ya. Wah, di situ ada gambar artis binaan terbaiknya, kader terbaiknya. Perempuan loh. Saya bilang, siapa gitu? Via Valen. Wah, baru tahu saya itu dia. Jadi taunya itu, Mbak. Jadi bukan karena suka dengeri dangdut. Lah kadang-kadang kita ini nggak peduli sama tetangga itu kan. Sampai basnya itu dibanter ke rumah sampai bang, sampai rumah tuh kayak gempa Jogja ya. Itu nggak peduli itu. Layu krim jaroh. Banyak sekarang nggak peduli dengan apa para tetangga itu. Ini tentunya penting ya untuk kita perhatikan. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan di sini wal muslimul haqqus shadiqu yaqidul qalba, ya. Yaqidul qalbu.
Orang muslim yang benar itu, orang muslim yang jujur itu hatinya selalu apa? Terjaga. Ya. Mufattahul basirah. Pemikirannya, ya, pandangannya luas. Ini penting ya. Jadi orang muslim itu dia tidak jumut, Pak. Oh, ya. Hatinya selalu terjaga, pemikirannya, basirohnya, wawasannya selalu terbuka. Ini penting ya. Termasuk ngaji. Ya, jadi saya juga ingatkan kepada jamaah pengajian yang ada di masjid kita ini, monggo jenengan ngaji itu jangan hanya pada satu ustadz saja, atau hanya pada satu kelompok saja, hanya satu pada satu jamaah saja, yang akhirnya membuat wawasan kita ini tidak terbuka, artinya terkungkung hanya dalam satu kelompok koktel. Ibarat kata di dalam tempurung itu. Jadi orang tahu ngendi-ngendi, tahu nih ngomong neng masjid Islamic Center tok misalnya ya. Kemudian ayo ngaji neng masjid Jami, wah bekah Muhammadiyah opo. Wah. Ayo pengajian neng kono masjid NU, opo meneh NU. Jadi kita tuh nggak boleh Pak ya, selama mereka adalah ikhwan kita, masih dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita boleh menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun ustadz kita itu. Nggak bisa kita hanya 1-2 orang ustadz. Imam Bukhari itu Pak, Imam Bukhari itu saya baca itu, gurunya Imam Al-Bukhari itu berapa? Lebih dari 1000 orang Pak. Gurunya Imam Bukhari itu dihitung oleh para ulama itu Pak, aksar min alaf, lebih dari 1000 orang. Sekarang coba kita hitung Pak, guru kita dari dulu kita belajar dari kecil, dari RA Raudatul Atfal sampai sekarang kira-kira lebih dari 100 enggak kira-kira? Coba siapa yang pernah belajar mulai dari TK, TPQ, coba dihitung sampai sekarang guru kita berapa itu kira-kira? Ya. Ya. Mungkin nggak sampai kita 100 ya, apalagi sampai 1000. Imam Bukhari kata para ulama gurunya lebih dari 1000 Pak. Guru hadis yang paling banyak ya, karena Imam Bukhari meriwayatkan dari sekian ratus perawi hadis ini. Belum lagi guru bahasanya, belum lagi dari guru fiqihnya, belum begitulah para ulama terdahulu. Jadi mengambil ilmu dari banyak guru, sehingga apa? Sehingga wawasan kita ini terbuka. Ya. Kita nggak jumut hanya dengan satu pendapat. Kita nggak jumut hanya dengan satu kelompok. Kita nggak jumut. Jumut itu apa? Jumut tuh katrok. Jumut tuh ya pokoknya ya, hanya dengan kelompoknya saja. Ini yang menyebabkan hari ini Pak, kenapa umat Islam itu nggak maju-maju itu? Salah satunya apa? Masih banyak di antara kita umat Islam yang hari ini apa? Jumut, nggak mau maju memang. Bertahan hanya dengan kelompoknya saja. Kalau ustadznya bukan dari kelompok dia, nehi. Kalau pengajiannya nggak di kelompoknya, no. Nah ini akhirnya nggak berkembang tuh pemikiran itu, Pak. Wawasan kita tuh nggak bisa berkembang. Nah, makanya seorang Muslim itu dia harus mengembangkan itu basirohnya, wawasannya, ya. Mutanabbihun ila bani sunna'illahi fil qaul, ya. Mukinun anna yadahul khafiyatal ulya hiyallati tusayyiru amrul qaum wa syu'unan nas. Dan seorang muslim itu, Pak, harus terus berpikir dia, terus kemudian memikirkan tentang ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Itu orang muslim ya. Lah hanya saja hari ini yang sering melakukannya justru orang-orang barat, orang-orang kafir ya. Mereka teliti itu. Semuanya sampai yang
Harus diteliti pun sama Barat, diteliti sama mereka. Mereka melakukan eksperimen-eksperimen yang kadang-kadang tidak membawa maslahat ya. Mereka buat eksperimen apa itu? Perkawinan babi dengan manusia. Lah, manfaatnya apa juga? Manusia dikawinkan dengan babi, manfaatnya apa coba? Enggak ada manfaatnya. Bener, lahir itu anak itu separuh babi, separuh manusia. Terus manfaatnya apa coba? Itu Barat. Karena memang mereka keingintahuan mereka luar biasa. Walaupun tadi ini mereka tidak menyandarkannya kepada keimanan. Maka kalau orang Muslim itu baik, kalau orang Muslim itu benar-benar beriman kepada Allah, maka apa? Setiap penelitiannya, setiap pemikirannya, setiap renungannya terhadap ciptaan Allah ini, itu akan membawa manfaat. Hanya saja seringkali penemuan-penemuan Muslim itu satu, tidak diakui, dua, dimusnahkan atau dihancurkan penemuan-penemuan itu banyak, Pak. Jangan jenengan kira orang-orang Muslim itu ketinggalan zaman, enggak, Pak. Sebenarnya banyak orang-orang Muslim yang cerdas-cerdas itu, Pak. Hanya saja hari ini penemuan-penemuan Muslim yang cerdas ini banyak sudah tidak lagi diakui oleh penduduk Muslim. Orang-orang Muslim lebih tersilau dengan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang kafir ya. Yang kedua, seringkali penemuan-penemuan Muslim itu tidak diinginkan oleh orang-orang kafir, sehingga akhirnya apa? Dihancurkan penemuan itu. Contohnya misalnya ya, dulu misalnya di mana, pernah dengar dulu di Karanganyar ada seorang Muslim baik, alumni STM, dia bisa merakit televisi, dan rakitan televisinya ini, Pak, televisi buatan dia ini, buat rakitan dia ini, itu tidak kalah dengan televisi keluarannya Samsung, ya macam-macam itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah karena banyak warga-warga yang beli TV dari dia, sehingga orang nggak mau lagi beli TV Samsung, beli TV. Kenapa? Cukup beli TV ini, harganya murah, kualitasnya apa? Podo. Akhirnya yang terjadi, ditangkap oleh pemerintah Karanganyar itu sama polisi. Ditangkap sama polisi, seluruh TV hasil rakitannya dihancurkan dan dimusnahkan. Seharusnya nggak kayak gitu tuh. Kalau kita itu mau jadi orang maju tuh nggak kayak gitu, Pak. Seharusnya ini, Masya Allah, ini orang punya kecerdasan, ini orang, itu seharusnya pemerintah guide itu. Ini orang seharusnya diberi modal untuk mengembangkan, diarahkan, Mas, Pak, ini supaya temuan Anda, supaya produksi Anda ini bermanfaat, urus izinnya, kan itu. Bukan kemudian ditangkap, kemudian dimusnahkan semuanya. Karena apa? Karena tadi itu takut saing sama. Oh, jangankan itu, Pak. Saya itu pulang dari Kamboja. Sama teman-teman di Kamboja itu disanguni apa namanya itu alpokat Kamboja sak kilo, bukan sak ton loh ya, sak kilo ya. Karena alpokatnya Kamboja itu, Pak, Masya Allah, Pak, gede-gede, apik-apik, Pak. Karena memang raja buah untuk wilayah Asia Tenggara itu ada di negara namanya Kambodia. Jadi kalau ke Kamboja, Pak, sudah, wah pokoknya puas makan makanan sampai yang namanya kurma, Pak. Kurma mentah itu, kurma muda itu banyak sekali dijual di Kamboja itu.
budidaya terbaik kurma Asia Tenggara itu ada di Kamboja. Lahannya saja orang-orang Kamboja, Filipina dan sebagainya, mereka nggak suka makan kurma yang sudah matang, maka yang selalu mereka jual adalah kurma yang apa? Yang masih muda itu. Dan buahnya banyak sekali. Di sana bagus-bagus, pisang yang namanya semangka tuh gede-gede Pak di sana itu. Dan manis-manis. Lah saya tuh disangoni, Pak. Disangoni alpukat 1 kilo. Isinya berapa biji coba? 6 biji. Bukan 1 ton itu. Ketika keluar dari Kamboja, pastinya kan melewati pemeriksaan ya di imigrasi Kamboja. Bebas itu, nggak ada diperiksa. Masuk negara Malaysia saya, melewati imigrasi Malaysia, diperiksa itu alpukat itu, lolos nggak ditanya ini alpukat apa, dari mana, ada suratnya nggak? Karena mereka tahu gowone mung sak kilo mung 6 biji Pak. Kecuali bawa 1 ton ya, ditanya suratnya masih logis gitu. Nginep saya di Malaysia 2 hari, baru pulang ke Indonesia, masuk lagi imigrasi Malaysia, ya nggak ditanyain. Turun di Jogja Pak, turun di Jogja, diperiksa tuh tas saya, dikeluarkan. Wah Pak, ini alpukat nggak boleh masuk ke Indonesia karena Anda tidak pakai surat-surat. Saya bilang, Pak, mungsak cuil ini pakai surat ngopong, kecuali saya bawa 1 ton, saya akan urus surat 6 biji gitu. Bukannya saya makan itu, nanti saya bilang itu bijinya mau saya tanam. Wah, apalagi ditanam, nggak boleh Pak, haram dia bilang, karena nanti akan menjadi saingan terhadap alpukat Indonesia. Ya Allah, ini otaknya orang imigrasi itu kok iya ya. Padahal belum tentu tuh Pak, saya tanam itu tumbuh itu kan, cuma 6 biji Pak. Dia bilang apa? Itu nanti bisa merusak paritas alpukat Indonesia Pak. Ya Allah. Jadi orang-orang di imigrasi itu. Namun alhamdulillah Pak, masih ada yang baik Pak sama imigrasinya. Kan saya pisah tuh, 3 masuk tas saya, 3 masuk di koper saya. Yang di tas itu sama, ternyata yang berjenggot tuh ya, yang di imigrasi ada berjenggot, kakok cingkrang. Mungkin dia lihat dia saya juga ya, kakok cingkrang, ustadz juga mungkin ya. Dia bilang, yang ini gimana? Simpen aja Pak, simpen. Yang 3 tuh diambil Pak. Yang membuat saya tuh logikanya tuh yang nggak bener itu Pak. Masa dia bilang apa? Nanti ini kalau ditanam bisa mengalahkan, bisa menghancurkan, bisa merusak apa? Paritas alpukat se-Indonesia itu Pak. Nggak logis banget orang-orang imigran, orang-orang imigrasi itu. Naudzubillah min dzalik ya. Pada yang 3 ini selamat Pak, saya tanam tuh yang tumbuh mung siji tok. Itu belum tentu berbuah itu. Saya mikir gimana bisa mengalahkan paritas alpukat se-Indonesia. Jadi inilah orang memang nggak mau maju, takut dia dengan negara lain, produk lain masuk. Padahal kan kita lihat itu, ya, bule-bule masuk ke Indonesia bawa produk Barat, udah nggak ditahan loh. Dan itu yang terjadi Pak sekalian. Maka Pak sekalian sebagai seorang Muslim, kita itu harus ya merenungi, memikirkan itu ya. Misalnya kemarin di Aceh juga ada Pak. Ada seorang petani di Aceh itu Pak, dia mampu menghasilkan 1 paritas padi terbaik Pak.
Sehingga akhirnya petani-petani yang ada di kampung itu beli bibit padi dari dia. Sehingga akhirnya apa? Padi yang ditanam itu, Pak, yang dari bibit ini itu dalam 1 hektar itu hasilnya bisa mencapai sekian ton misalnya, gitu kan? Yang kalau pakai bibit-bibit yang dijual oleh pemerintah itu, kalau 1 hektar mungkin cuma 1 ton misalnya, tapi dengan bibit yang dia buat itu mampu menghasilkan 2 ton, Mbak. Sehingga akhirnya banyak warga petani yang membeli bibit dari dia. Itu kecium, Pak, sama lembaga, sama departemen pertanian itu, Pak. Langsung itu petaninya ditangkap, dicebos ke penjara, seluruh bibitnya dimusnahkan. Jadi memang Indonesia tidak ingin maju, Pak. Rakyatnya tuh nggak boleh maju, tuh nggak boleh. Kita tuh hanya boleh jadi penikmat impor itu, Pak. Dan itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Aqua, wow, jangan kira nggak macem-macem, Mbak. Aqua itu nggak seneng, Mbak. Ada model-model air selain Aqua itu. Namun alhamdulillah terus bersaing terus itu. Nggak usah ngerti ya, kalau ngisi dengan Aqua, Pak. Tahu saya. Makanya Aqua itu sekarang yang menjadi musuh utamanya, Pak, Le Mineral itu. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kita itu umat Islam itu pinginnya, Pak, sama pemerintah ini, sama oligarki, mereka-mereka yang punya duit, umat Islam tuh nggak boleh punya produk. Umat Islam tuh dipaksa hanya sebagai penikmat produk itu. Sehingga setiap kali ada umat Islam yang ingin maju, penemu-penemu tertentu, langsung diapain? Seharusnya kan di bahagia itu, ya. Misalnya kayak kemarin di Bali itu kan, ada seorang petani di Bali, dia memelihara landak yang memang landak yang memang secara habitatnya memang sudah minim ya, sudah banyak musnah. Akhirnya dia ketemu sama landak ini, kemudian dia pelihara, sehingga akhirnya landak itu berkembang di tempat penangkaran dia itu, tempat dia memelihara landak itu. Ketahuan sama polisi, ditangkap dia coba. 5 tahun penjara, kan lucu itu. Logika hukumnya gimana itu? Saya tuh belajar hukum itu, Pak. S2, S3 tuh sampai otaknya tuh udah nyantol itu. Itu teori-teori hukum tuh dikangkangi semua. Seharusnya pemerintah itu terima kasih tuh sama petani itu. Pak matur nuwun, Anda sudah mengembangkan, sudah memelihara landak ini. Ini landak sudah hampir punah. Dengan Anda memeliharanya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, justru harusnya diberi penghargaan. Dan landak itu dibawa misalnya ke hutan kembali. Kan itu, bukan malah di penjara. Jadi rusak betul, Pak, orang-orang hukum di Indonesia itu. Ngeri. Makanya Pak sekalian, inilah yang terjadi hari ini. Maka kita seorang muslim tuh nggak boleh diem, Pak. Kita harus peka melihat apa yang ada di sekitar kita ini, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada umat Islam dan kepada bangsa Indonesia. Ya, demikian dulu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.